Jadi saya ingin memperkenalkan diri saya Syira Oktasari. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Jambi. Alhamdulillah saya memiliki kesibukan di beberapa penulisan seperti paper dan sampai sekarang juga masih menulis di antologi puisi. Baiklah, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu sejarah adanya tulisan yang dibuat oleh manusia. Saya mohon izin ya, saya ingin menyampaikannya tapi mematikan video, boleh Pak moderator? Supaya saya tidak melulu memegang handphone. Seperti ini, maksudnya saya matikan videonya. Oke, terima kasih ya. Pembahasan pada hari ini yang pertama asal mula adanya tulisan, yang kedua adalah tulisan-tulisan tertua yang berhasil ditemukan, yang ketiga adalah teknik dan perkembangan sistem penulisan oleh manusia. Next. Asal mula adanya tulisan. Kita sih sempat mikir, kenapa sih kok bisa ya tercetus, apa itu, dari mana pemikiran untuk seorang manusia itu menggunakan yang namanya tulisan. Ternyata komunikasi lisan itu sudah ada sebelum adanya tulisan. Tetapi pada konteksnya ternyata komunikasi lisan itu sudah dianggap tidak mampu atau tidak bisa memadai lagi untuk berkomunikasi. Maka timbullah suatu ide sederhana untuk melambangkan setiap yang mereka ucapkan dalam bentuk tulisan. Tapi tulisan yang kita jumpai sekarang tentunya berbeda dengan tulisan yang pertama kali ditemukan oleh manusia klasik. Penemuan budaya tulisan itu sudah menawarkan peningkatan dalam lapangan komunikasi manusia dan juga menjadi pengaruh yang besar dalam bidang peradaban manusia ya, terutama pada kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Mesir, Sumeria, Babilonia, dan Cina. Dan dengan adanya penemuan tulisan ini, maka termasuk prestasi yang besar bagi masyarakat dan bagi manusia bahwa mereka mampu menciptakan suatu lambang atau simbol yang sampai sekarang bisa kita gunakan, yaitu tulisan. Next. Setidaknya dari beberapa literatur yang sudah saya baca dan dari jurnal yang sempat saya pahami juga bahwa tulisan itu setidaknya telah berkembang di 4 peradaban kuno. Yang pertama itu di Mesopotamia di antara 3400 dan 3100 sebelum Masehi, dan berkembang pula di peradaban Mesir sekitar 3250 sebelum Masehi, dan peradaban Cina atau Tionghoa itu di peradaban 1200 sebelum Masehi, dan juga pada peradaban Meksiko Selatan dan Vietnam. Mohon maaf juga teman-teman, dari literatur beberapa yang saya berhasil baca untuk peradaban Meksiko dan Selatan dan Guatemala, ini saya belum mendapatkan literatur yang pasti mengenai bagaimana tulisan berkembang di sana, tapi memang disebutkan di sejarah bahwa itu juga berkembang di peradaban kuno, tapi tidak dijelaskan secara pasti. Mungkin saya berkesimpulan bahwa arkeolog-arkeolog terdahulu belum menemukan tulisan secara pasti di daerah sana, sehingga belum dapat dijelaskan secara rinci. Atau mungkin ada dari teman-teman yang bergabung pada malam hari ini, ada yang dari jurusan arkeolog, atau memang basicnya adalah arkeolog, mungkin kita bisa saling sharing ya. Next. Ada tulisan-tulisan tertua yang berhasil ditemukan. Yang itu, next. Yang pertama adalah tulisan Sumeria. Teman-teman bisa lihat itu ada gambar mengenai penemuan tentang tulisan Sumeria. Ini adalah tulisan yang ditemukan di lembah Mesopotamia, atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini masuk dalam peradaban Mesopotamia. Mesopotamia atau dengan kata lain yang sering kita tahu itu sebagai Republik Irak. Ini membuktikan bahwa orang-orang Sumeria telah hidup atau telah menempati wilayah tersebut jauh ribuan tahun sebelum Masehi. Nah, ini termasuk kategori tulisan gambar. Mungkin bagi teman-teman yang masih awam, seperti saya waktu pertama kali membaca ini, apa sih makna tulisan gambar? Nanti akan saya jelaskan di bagian teknik di slide berikut. Dan tulisan ini semakin berkembang, jadi peradaban Mesopotamia ini semakin berkembang di zaman Babilonia, sehingga selanjutnya diteruskan oleh bangsa Assyria. Next.
Mungkin teman-teman lihat ini apa ya, bentuk batu apa? Ini adalah undang-undang Hammurabi atau undang-undang yang dituliskan di atas tugu batu setinggi 20 meter, dan ini mengungkapkan misteri-misteri paku. Misteri-misteri paku maksudnya adalah misteri-misteri tulisan paku, yang mana tulisan paku juga termasuk dalam kategori proses penulisan tulisan bunyi. Nah, ini masih bingung ya, apa sih tulisan gambar, apa sih tulisan bunyi? Nanti kita akan bahas ya. Untuk masyarakat lembah Mesopotamia, dengan adanya penemuan undang-undang Hammurabi ini, semakin menguatkan bahwa mereka menggunakan tulisan paku, yang mana paku itu adalah sebutan dari alat tulis biji, jadi seperti biji, tapi kita mensimbolkan itu paku, dan ditulis di atas tanah liat basah. Jadi mereka suka sekali menulis di atas tanah liat basah yang mereka tulis. Setelah mereka menuliskan tulisan tersebut, mereka keringkan baik dengan proses penjemuran atau pembakaran, dan para ahli arkeolog menamakan ini adalah tablet cuneiform. Saya mohon maaf ya bila dalam pengucapannya saya belum fasih atau benar. Next. Itu tadi tentang beberapa tulisan yang ditemukan di peradaban Sumeria. Nah, ini adalah tulisan Mesir kuno yang termasuk pada peradaban Mesir kuno. Ini adalah batu rasit. Batu rasit atau roasted stone ditemukan oleh tentara Prancis yang bernama Pierre Francois Bouchard. Sorry penyebut. Ini ditemukan dan diperkirakan kurang lebih 15 Juli 1799 di daerah Rasid. Karena ditemukan di daerah Rasid, maka batu ini dinamakan batu Rasid. Nah, dengan adanya penemuan batu ini semakin memunculkan rasa ingin tahu bagi peneliti-peneliti, sehingga mereka mulai meneliti apa atau kata-kata apa yang terkandung di dalam batu rasid. Dan ternyata mereka berhasil mengelompokkan secara 3 besar. Yang pertama adalah pada bagian bawah batu itu terdapat Greek, huruf-huruf Greek. Nanti saya akan tampilkan apa itu huruf Greek, yang sebanyak 54 baris, yang mana isi dari huruf-huruf Greek itu adalah ungkapan atau dekrit yang dituliskan seorang pendeta kuil untuk penghormatan kepada penguasa Greek yang disebut dengan Ptolemy Epiphanes pada tahun 205 sampai 181 sebelum Masehi. Jadi terdapat 3 kelompok tulisan yang terdapat pada batu rasid itu, yang bagian bawah mengungkapkan tentang dekrit, yang 2 di bagian atas itu merupakan tulisan Mesir kuno. Next. Nah, teman-teman, mohon maaf sekali ya, mungkin gambarnya tidak terlalu jelas. Itu adalah gambar tentang piramid Unas. Jadi pada tulisan Mesir kuno, setelah penemuan batu rasid tadi, ahli arkeolog semakin berbondong-bondong datang ke Mesir kuno untuk mencari tahu lebih dalam apa saja sih yang terdapat pada Mesir untuk digali lagi. Nah, di sana berhasil ditemukan bahwa inskripsi tertua itu ditemukan pada penulisan Mesir kuno itu terdapat pada piramid Unas. Piramid Unas itu adalah sebutan untuk kuburan raja dinasti kelima yang usianya kurang lebih 300 tahun sebelum Masehi. Jadi itu adalah penemuan besar ya, dan terdapat 3 tulisan yang sampai sekarang diyakini oleh para arkeolog bahwa rakyat Mesir dahulu kala itu menggunakan 3 jenis tulisan. Yang pertama itu adalah hieratik. Hieratik adalah tulisan resmi yang biasa digunakan dalam kerajaan. Yang ketiga adalah demotik. Demotik adalah cara penulisan sama seperti hieratik, tapi dia lebih digunakan untuk sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah hieroglif. Hieroglif adalah tulisan atau gambar juga, tulisan gambar, tapi dia lebih menonjol, dan biasanya itu dituliskan untuk teks suci seperti pada makam-makam farao. Mereka menyebutnya makam farao atau yang next. Tulisan Mesir kuno, next. Ari, mohon maaf.
Halo Fahri. Next. Apa sudah muncul nggak? Oke, mungkin sinyalnya ya. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut saja ya, teman-teman. Untuk tulisan Mesir kuno itu bermula dari tulisan gambar, namun sudah berhasil. Namun sayangnya tulisan gambar itu kan bermula dari gambar, tapi arkeolog tidak berhasil menemukan tulisan gambar lagi. Jadi mereka hanya mampu menemukan pada lambang gambar, tapi sudah termasuk dalam tulisan bunyi. Jadi kita dari tadi membahas tentang tulisan gambar, tulisan bunyi, tulisan itu nanti kita bahas ya. Mungkin untuk tata tulis pun ternyata tulisan Mesir kuno ini sudah ditulis secara, kedengeran nggak ya suara saya? Macet ya? Masih di Iya, tulisan Kak. Mesir kuno. Oh, putus-putus ya? Terdengar sih suaranya, Kak. Aman, Kak. Oke, sekarang masih putus atau udah jelas ya? Saya udah jelas. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya maaf ya, sinyal. Oke, jadi tulisan Mesir kuno itu sendiri dituliskan secara vertikal, namun pada perkembangan mereka mulai menuliskan secara horizontal dari kiri ke kanan, namun ada pula yang dari kanan ke kiri, tapi sampai sekarang mereka menuliskan dari kiri. Next, naskah paku. Oke, teman-teman bisa lihat di samping kiri itu, nah ya benar, naskah paku, jadi itu adalah tablet karakter kriptogram yang ditemukan di Uruk 3, itu adalah salah satu contoh naskah paku. Dan di sebelah kanan adalah hierograf Mesir yang diberi tanggal karbon sekitar 3.400 sampai 3.200 sebelum Masehi. Next. Nah, itu baru tentang peradaban Mesir ya. Sekarang kita masuk ke peradaban Cina atau peradaban Tionghoa. Saya mohon maaf sekali ya teman-teman kalau sedikit membosankan ataupun agak gimana kalau membahas sejarah ya. Tapi karena konteks kita sejarah, jadi saya mau membahas. Oke, untuk tulisan di Tionghoa ini sedikit berbeda teman-teman. Di Tionghoa ini, kalau kita lihat dari peradaban Mesir dan peradaban Media tadi, mereka rata-rata menulis di atas batu atau tanah liat. Nah, untuk peradaban di Tionghoa, ternyata mereka menulis, arkeolog menemukan mereka menggores-goreskan di atas tulang belulang atau piring-piring seperti itu. Dan untuk Tionghoa di daerah lembah Sungai Hoangho, mereka menemukan tulisan gambar dan penemuan ini pada masa dinasti Xiang itu 1550 sampai 1050 sebelum Masehi. Dan medianya pun kulit penyu atau tulang-tulang belulang seperti itu. Nah, dari sini pun akhirnya diketahui bahwa peradaban Tionghoa termasuk orang-orang yang ahli nujum atau ahli peramalan. Nah, lama-kelamaan mereka mulai bergeser dari media pada kulit penyu, tulang, mereka mengganti dengan bambu atau kulit kayu. Namun tetap sama, alat media penulisnya dengan besi panas seperti itu. Next. Media kayu dan bambu itu lambat laun semakin tidak efektif. Akhirnya mereka menggunakan yang namanya kain sutra. Tapi alat tulisnya mereka berhasil menemukan yang namanya tinta yang terbuat dari rengas minyak dan warna hitamnya diberi dari jelaga seperti itu. Dan pada masa pertama Masehi, masyarakat Tionghoa meramu kertas dan mengganti sutra sebab sutra dianggap mereka cukup mahal. Akhirnya mereka membuat kertas. Dan kertas yang mereka buat itu dari pakaian bekas, jerami, dan kulit kayu. Mereka berinisiatif untuk menghancurkannya, disaring lalu dituangkan dalam suatu wadah, dan hasilnya mereka bisa membuat kertas, bahkan mereka berhasil menemukan alat atau proses untuk memutihkan kertas. Nah, kepandaian mereka membuat kertas ini itu diturunkan oleh orang-orang Islam Tionghoa sekitar 770 Masehi dengan kayu, dan orang-orang Barat memperoleh kepandaian itu, memperoleh kepandaian membuat dari bangsa Spanyol sekitar tahun 1200
Masehi. Jadi lebih dahulu orang Tionghoa. Next. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah simbol Jiahu yang ditemukan mungkin sekitar umurnya 600 sebelum Masehi. Ini salah satu peninggalan Tiongkok. Nah, itu adalah salah satu tulisan yang mereka temukan di atas cangkang kura-kura. Ini juga sama, ini masih tentang penemuan-penemuan tulisan yang berhasil ditemukan oleh para arkeolog yang saya dapatkan. Seperti tak prapaku, ini sebelah kiri itu menandakan kambing, seperti itu tulisan gambar, jadi ada gambar kambing, lalu di sebelah kanannya mereka menganggap kemungkinan angka 10. Jadi kambing, saya juga kurang paham apakah kambing nomor 10 atau kambingnya ada 10. Itu juga ada token akuntansi dan ada juga amplop tanah yang ditemukan di periode Uruk. Next. Ini adalah penulisan tulisan dari zaman ya dengan piktograf. Piktograf ini diketahui umurnya sekitar 3.500 sebelum Masehi dan sekarang masih di Museum Ashmolean. Next. Jadi teman-teman bisa lihat, mohon maaf jika gambarnya sedikit kecil ya. Nah, untuk evaluasi komparatif dari piktogram dari bentuk paku Mesopotamia, geografi Mesir, sampai ke karakter Cina, teman-teman bisa lihat perbedaannya ya. Next. Nah, sekarang kita sampai pada teknik dan perkembangan sistem penulisan oleh manusia. Ini mungkin teman-teman pada bingung dari tadi saya menyebutkan tulisan gambar. Coba kita lihat. Next. Melahirkan bentuk lambang dengan cara menggambarkan. Jadi, seperti yang saya bilang bahwa manusia menemukan tulisan itu dari ide sederhana bahwa mereka membutuhkan alat komunikasi, membutuhkan cara berkomunikasi yang mereka anggap komunikasi lisan itu sudah tidak memadai atau tidak mumpuni lagi. Jadi mereka berinisiatif untuk menuliskan gambar, tapi mereka menggunakannya berupa gambar. Jadi menuliskan apa yang ingin mereka sampaikan dengan berupa lambang-lambang yang mereka tuliskan di atas tanah tadi. Nah, itu masuk dalam tulisan gambar. Jadi tulisan gambar ini mereka melahirkan bentuk lambang dengan cara menggambarkan setiap benda yang ingin mereka ucapkan. Namun sayangnya dengan tulisan gambar ini terdapat keterbatasan sebab tulisan gambar ini hanya mudah untuk pengucapan kata benda dan kata kerja, tapi akan sedikit sulit bila digunakan untuk tulisan atau kata yang kata sifat atau keadaan. Next. Jadi, penggambaran terhadap pengucapan yang abstrak itu ditemukan kembali teknik selanjutnya yang namanya tulisan rumus. Jadi, ini lebih mempermudah seharusnya terhadap penggunaan atau pengucapan kata yang abstrak seperti sifat dan keadaan. Yaitu dengan menggabungkan beberapa buah gambar benda untuk ditujukan pada suatu pengertian. Jadi, misalkan contohnya teman-teman bisa lihat di bawah itu ada salah satu contoh tulisan rumus di mana mereka ingin mengungkapkan kata siang dengan gambar matahari yang sedang memancarkan. Dan selanjutnya pun mereka menggambarkan kata lapar dengan menggambarkan sebuah tangan yang terletak di depan mulut. Nah, ini mohon maaf sekali teman-teman, untuk kata lapar ini saya sudah mencoba mencari di beberapa literatur, saya belum mampu menemukannya, tapi mungkin teman-teman bisa mengimajinasikannya, mereka menggambarkan gambar mulut dan gambar tangan yang terdapat di depan mulut, itu menandakan mereka lapar. Next. Selanjutnya ada teknik yang ketiga, itu adalah teknik potongan atau disebut dengan pictographic writing. Ini adalah tulisan gambar juga, namun lebih dipermudah cara pembuatannya. Mereka sudah mulai mengungkapkan satu suku kata. Jadi tulisan gambar itu sudah dipotong untuk pengungkapan satu suku kata. Misalkan seperti yang teman bisa lihat di sana, itu ada gambar seperti tangan. Nah, gambar tangan itu untuk mengungkapkan kata berawalan yad. Mereka menyebutkan yad itu artinya tangan. Jadi ketika mereka ingin mengungkapkan kata-kata, misalkan, mohon maaf, saya takut salah.
Ya, das, yaris, seperti itu, ada pengucapan seperti itu. Saya pun kurang paham tentang bahasa yang mereka gunakan. Nah, itu mereka tinggal menambahkan gambar tangan itu dengan simbol-simbol lain. Jadi, yang penting tanda tangan itu sudah mewakili satu suku kata. Next. Nah, ini adalah tulisan yang keempat, yaitu tulisan bunyi. Nah, dari tulisan bunyi inilah merupakan titik terang bagi para arkeolog itu bahwa dari tulisan bunyi ini kita sudah mulai bisa menandai huruf-huruf seperti itu. Nah, tulisan bunyi ini mempergunakan gambar seperti lambang bunyi, tapi dia dikenal dengan ada yang namanya proses abstraksi atau menentukan sifat bunyi untuk diwujudkan dalam suatu tanda. Nah, lambang bunyi suku kata pertama menjadi lambang bunyi suku kata tersebut. Nah, perubahan ini melahirkan lambang-lambang konsonan. Misalnya pada air, itu saya temukan di salah satu jurnal yang saya baca, dia mengucapkan air, itu yang gambar garis-garis seperti rumput itu, teman-teman, itu mereka lambang menuliskan air, dan itu pengucapannya adalah new. Dan itu menjadi simbol untuk bunyi konsonan M. Next. Saya juga menemukan di beberapa artikel yang saya baca, seperti ada gambar, dia menggambarkan burung, itu seperti burung atau apa, saya mohon maaf kalau saya salah, itu dia menjelaskan bahwa itu seperti bahasa Ibrani alif, dan ada konsonan Y, seperti Hebreu yod, seperti itu. Dan ada kata garis dua yang mereka sebut dengan bunyi Y atau E. Terus ada juga gambar burung, mereka pengucapan W atau U untuk bahasa Ibrani wow. Itu saya dapatkan dari Historynet ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Next. Nah, akhirnya kesimpulan dari tulisan bunyi ini memunculkan simbol seperti yang teman-teman bisa lihat, itu adalah piktograf yang mewakili bunyi yang disebut dengan akrofon dan ditemukan di situs tambang Pirus kuno Serabit Al-Hadim di Sinai yang kurang lebih ada 30 tanda bukti pasti dari alfabet konsonan daripada sistem suku kata. Next. Nah, akhirnya dari proses tulisan itu akhirnya sudah mulai menunjukkan titik terang untuk alfabet. Proses alfabet atau hijaiyah merupakan tingkat pengabstraksian lebih lanjut dari proses-proses yang saya sebutkan sebelumnya dengan pemisahan tanda terhadap bunyi yang berbeda pada satu suku kata. Pada suku kata ini dapat perbedaan, yaitu melahirkan tanda-tanda vokal. Jadi pada tahap sebelumnya itu biasanya kita lihat seperti pada tulisan bunyi, tulisan potongan, tulisan gambar, itu lebih fokus pada suku kata yang berbunyi konsonan saja. Nah, kesulitan dalam membedakan awalan suku kata yang sama, maka dibuatlah tanda-tanda tertentu yang kita kenal sekarang sebagai huruf-huruf vokal. Next. Lambang dari setiap bunyi yang dikeluarkan dari mulut atau lambang oral disusun sedemikian rupa dan dibedakan antara lambang konsonan dan lambang vokal, sehingga disusun menjadi bentuk lambang yang kita sebut dengan alfabet. Nah, huruf-huruf yang merupakan lambang bunyi semakin disederhanakan, sehingga mempengaruhi pembakuan pola penulisan, yang justru semakin memperkecil kemungkinan keliru atau perbedaan dalam penulisan lambang. Next. Nah, ini teman-teman yang saya bilang di peradaban, ada tentang tulisan Greek, Phoenician, dan Roman. Alfabet Phoenician ini diadopsi oleh orang-orang Yunani, yang mana sangat mempengaruhi huruf vokal, dan alfabet Phoenician ini juga digunakan untuk penulisan di Venesia. Dan alfabet ini mengarah ke Latin dan Sirilik, dan naskah ini diturunkan juga ke alfabet Arab. Merupakan leluhur dari tulisan Arab modern, dan sebagian besar skripnya digunakan di India. Next. Oke, itu sepertinya saya pengulangan saja. Next. Nah, dari proses panjang tadi yang mungkin sedikit membingungkan juga, nah ini ada dua kesimpulan yang saya dapat tarik, bahwa dua alur proses pengembangan penulisan itu ada dua. Yang pertama, perkembangan tulisan yang mengarah pada pembentukan huruf alfabetis yang didasarkan pada nilai bunyi atau yang kita
atau disebut dengan fonetik. Seperti yang sudah saya jelaskan. Dan yang kedua, yang kedua itu adalah perkembangan tulisan yang tidak menekankan pada nilai bunyi dan pembentukan alfabet. Jadi tetap pada tulisan gambar, namun lebih sederhana, tapi tidak mengubah makna gambar tersebut, atau disebut dengan piktografis adiografis. Nah, ini salah satu contoh tulisan yang sering digunakan di wilayah-wilayah berkebudayaan Tionghoa seperti Jepang, Korea, Taiwan. Next. Nah, ini teman-teman mungkin salah satu bentuk dari Cipus Proxinus, tulisan Etruscan dekat Rugelia Italia yang pendahulu alfabet Latin. Nah, ini juga ada bentuk dari alfabet Yunani yang sekarang ada di Museum Arkeologi Nasional Athena. Nah, bangsa Romawi belajar menulis sekitar di abad ke-5 sebelum Masehi pada peradaban Etruscan. Oke, demikian pembahasan saya. Mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ya bila mungkin kekeliruan. Mungkin kita lebih banyak berdiskusi saja malam ini, boleh. Demikian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak atas penjelasannya, atas ilmunya. Kita jadi lebih terbuka bagaimana sih sebelumnya orang-orang itu sejarahnya tulisan tuh bagaimana, kemudian tekniknya penulisannya bagaimana, akhirnya kita bisa tahu sekarang. Nah, dari penjelasan tersebut Kak, saya ada pertanyaan nih. Dari banyaknya bahasa yang ada sekarang itu kita mendapati cukup banyak bahasa yang sama. Seperti kalau saya dapati beberapa kata itu mirip atau bahkan sama di bahasa Jepang, Korea, dan Mandarin, bahasa Rusia dan Ukraina, kemudian bahasa Spanyol dan Inggris. Nah, untuk hal ini Kak, kira-kira apa yang menyebabkan bahasa mereka itu yang telah saya sebutkan itu ada kemiripan Kak? Oh ya. Jadi seperti yang saya jelaskan di akhir itu, bahwa pengembangan pola penulisan itu tidak hanya berakhir atau bermuara pada penulisan alfabetis, tapi juga pada mereka ada beberapa seperti yang saya jelaskan itu pada kebudayaan Tionghoa, mereka tetap mempertahankan penulisan gambar, tapi hanya lebih dibikin sederhana yang mereka gunakan sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat seperti penulisan Jepang, Korea, Taiwan, itu mereka hampir mirip-mirip ya. Saya juga kan memang nggak begitu paham tentang bahasa Mandarin seperti itu. Itu mereka hampir sama juga tulisannya. Jadi kalau yang mungkin dapat saya jelaskan bahwa mungkin para leluhur mereka dari peradaban-peradaban itu mereka tetap mempertahankan gaya menulis seperti itu. Jadi mereka menggunakan gambar dan simbol. Jadi tetap mempertahankan simbol gambar. Dan kalau menurut saya pun misalkan kalau ditanya tentang pengaruh kenapa bahasa ini bisa mirip-mirip juga, selain pada faktor geografis, mungkin karena satu kebudayaan, atau mungkin karena kan kita juga tahu ya bahwa kita juga termasuk negara jajahan. Jadi pada saat kita dijajah, kita juga ada proses perdagangan. Nah, di sana juga sebenarnya secara tidak langsung memberikan pengetahuan baru tentang menulis. Jadi budaya menulis itu juga dibawa dari orang-orang yang menjajah, bangsa-bangsa yang menjajah seperti itu. Jadi bisa jadi dari sana juga. Kenapa tulisannya hampir-hampir mirip. Baik, terima kasih. Jadi begitu ya teman-teman. Banyak kemungkinan yang mendasari kenapa bahasa dari beberapa negara itu bisa sama. Nah, baik Kak, ini sudah ada penanya pertama dari Kak Irwandi. Silakan Kak Irwandi dihidupkan mikrofon dan kameranya jika memungkinkan. Silakan Kak. Maaf Kak, saya kan tadi mendengarkan tentang huruf-huruf dengan logo-logo atau apalah itu. Iya. Tentang ini Kak, yang mau pertanyakan Kak tentang nomor Kak, sejarah-sejarahnya itu nomor. Kenapa bisa ada nomor, munculnya nomor Kak di termasuk dalam bahasa Kak? Oh, nomor ya. Iya. Iya. Terima kasih Arif Irwandi. Saya Iya. Iya, Irwandi.
yang sekali karena saya lebih fokus membahas tentang huruf, sampai saya juga tertinggal membahas mengenai penulisan angka-angka seperti itu. Mungkin ada tadi bentuk gambar arkeolog juga yang menandakan seperti paku juga, tapi dibuat hampir mirip, tapi mereka menandakan bahwa itu angka. Nah, saya pun berpikir bahwa mungkin itu sejalan dengan perkembangan huruf, tapi mungkin saya belum menemukan literatur tentang angka, jadi saya tidak berani menjelaskan. Saya tidak mau menjelaskan lebih dalam, cuman yang mau saya jelaskan, ini ada tak paku juga, mereka menjelaskan juga bahwa itu ada angka di sana. Jadi ada bentuk seperti huruf N, tapi mereka menandakan bahwa itu angka. Jadi di balik gambar seperti gambar hewan, terus ada huruf lain. Nah, arkeolog berpendapat bahwa itu adalah gambar hewan, itu adalah seperti domba atau kambing, lalu N itu merupakan angka atau penyebutan untuk angka 10. Nah, untuk bagaimana mereka bisa menentukan kenapa itu angka 10-nya, nah, maaf, saya belum membaca literatur lebih jauh ya. Oh iya, teman-teman, saya juga mau mau bercerita. Sebenarnya saya basicnya bukan sejarah, jadi saya itu anak kimia. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh nanya agak tentang arkeolog, nih saya agak bingung juga ya. Maksudnya, mana tahu ada nih dari 84, alhamdulillah ada 84 peserta ini, ada yang jurusan arkeologi. Nah, bagus kita diskusi malam ini. Seperti itu ya, Iwan. Seperti Iwan dia. Ya, Kak. Baik, terima kasih Kak Irwandi atas pertanyaannya. Jadi dari 87 peserta ini, jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan ya teman-teman. Untuk diskusi kali ini, mungkin kita akan maksimal jika terlalu banyak penanya, maka akan dibatasi, dan maksimalnya adalah 8.30 ya teman-teman, maksimal sekali. Ya, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Punten Fahri, mungkin begini ya, mungkin kalau membahas mengenai sejarah, ini pendapat saya ya, mungkin yang bertanya pun rada bingung, ini mau nanya apa juga sejarah udah ada gitu kan ya, atau mungkin nih kita bisa buka diskusi tentang, ya saya bisa lah sedikit-sedikit ya, kita bisa diskusi tentang, misalkan, Kak baiknya tuh kita kalau nulis apa gitu, jadi kita bisa lebih aktif aja gitu diskusi malam ini ya nggak sih? Atau kan kalau sejarah ya agak hariwah gitu juga ya saya sebenarnya. Atau kita bahas tentang mungkin ada pengalaman-pengalaman tentang rekan-rekan semua, tentang terkait penulisan, atau mungkin ada pemateri juga yang hadir malam ini. Mungkin kita bisa bahas tentang jurnal atau apa. Jadi mungkin jiwa kemahasiswaannya itu semakin menggelora. Gitu. Benar kan? Kebetulan juga kalau saya dapati ya, teman-teman peserta ini kali ini adalah kebanyakan mahasiswa tingkat akhir kan. Iya. Seenggaknya mahasiswa semester 5 udah mulai mencari tahu. Iya, benar nggak? Citasi, kemudian gimana sih? Oh iya, ini aja Kak. Saya itu ada pertanyaan nih Kak. Kan kita ada tuh yang namanya pedoman citasi ya, supaya kita nggak plagiarisme atau tidak terindikasi melakukan plagiat. Nah, pada kerangka seperti latar belakang dan landasan pemikiran kan itu merupakan data yang tidak bisa kita buat-buat sendiri. Melainkan data yang kita ambil dari internet, pengertiannya bagaimana menurut ahli ini, apa begitu. Nah, ketika kita banyak memasukkan data itu, turnitin kita cenderung naik dan memungkinkan kita dianggap kita nih plagiat loh. Gitu, iya. Kan? Kadang kan ini mempengaruhi penilaian bagi teman-teman yang mau melakukan KTA atau skripsi atau tesis. Mungkin ini akan mempengaruhi penilaian dari dosen penilai ataupun dosen pembimbing. Bagaimana ya Kak? Saran dari Kakak? Oke, nah ini kan enak kita bahas begini ya. Nah, kalau tentang penulisan, ini ada Ibu Esi nggak di sini? Ibu Esi itu ahli Turnitin, teman-teman semua. Nah, kalau saran saya dan memang benar sekali kalau yang paling banyak
eh, membuat meeting itu semakin banyak tentang plagiarisme itu karena kita mengutip baik di jurnal ataupun literatur seperti buku. Nah, saran saya adalah kita boleh mengutip, tapi usahakan untuk membuat kata sendiri. Kalau saya misalkan begini ya, saya baca suatu kata nih, saya mau ini masuk di skripsi saya. Maka saya akan coba membaca berulang-ulang, lalu saya renungkan gitu di pikiran saya gitu, kayak saya hafalin gitu. Nah, setelah itu saya tutup, sama sekali nggak saya buka. Lalu saya coba pola saya menjelaskan tapi dengan bahasa saya sendiri. Nah, kalau saya begitu pengalamannya. Nah, itu lebih mengurangi tingkat plagiarisme. Jadi jangan mengcopy secara langsung, tapi gunakan pemikiran sendiri untuk diketikkan dalam Word. Dan juga kalau saya boleh saran, rata-rata itu yang sering terindikasi plagiat itu juga karena kita sering copy paste. Kita misalnya ada kata-kata nih, kita copy paste. Nah itu juga saya nggak mau berbicara ini, nanti saya takut salah. Nah itu ada indikasi juga. Jadi dari copy paste itu kan kayak meninggalkan rekam jejak gitu loh. Kalau kita mengcopy paste itu. Nah alangkah lebih baiknya teman-teman membuka Word kosong dan Anda tulis sendiri, diketik. Memang agak sedikit panjang dan sedikit menguras waktu juga, tapi itu sangat mengurangi untuk tingkat plagiarisme. Lalu apalagi ya? Oh iya, kalau bisa jangan mengambil citasi itu di internet ya. Kalau coba anak-anak skripsi zaman sekarang tuh coba buatnya dari jurnal gitu. Ya walaupun kalau anak-anak S2 lah, familiar dengan jurnal, coba lah ambil citasinya ini, tapi coba dari jurnal. Dan rata-rata juga untuk mengurangi ini juga atau mempermudah dalam citasi bisa menggunakan Mendeley misalnya. Pasti teman-teman udah familiar dengan Mendeley? Baru akhir-akhir ini ya. Oh, baru agak samar-samar ya. Nah, itu Mendeley itu salah satu aplikasi atau platform yang ini juga gratis, yang bisa diunduh tanpa berbayar. Silahkan dicoba. Jadi itu salah satu juga mengurangi keterlupaan. Jadi mengurangi lupa menuliskan referensi. Nah, itu sangat fatal ya. Dalam skripsi itu yang paling fatal adalah ada di kutipan tapi tidak ada di referensi, ada di referensi tapi tidak ada di kutipan. Itu termasuk salah satu indikasi plagiarisme. Dan kalau sampai itu terdapat di dalam karya tulis ilmiah kalian, maka itu akan fatal jadinya. Nah, makanya kalau untuk mengurangi itu saya sarankan rekan-rekan semua menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi kalau ada Mendeley, kalian terhapus kutipan itu, referensi otomatis menghapus dengan sendirinya. Kalaupun kalian mengutip, kalian tidak perlu capek-capek lagi mengutip nama. Kalian tinggal klik masukkan jurnal di dalam itu, kalian tinggal klik insert, masukkan jurnalnya, itu langsung muncul di referensi kalian. Pokoknya mempermudah. Saran saya juga untuk mengurangi plagiarisme tuh menggunakan aplikasi Mendeley. Kalau pemakaiannya dengan Google Scholar itu apakah beda fungsi atau bagaimana ya Kak? Google Scholar? Iya Kak, karena masih nggak tahu juga ini fungsinya apa, terus Mendeley fungsinya apa gitu Kak. Oh, mohon maaf, Google Scholar maksudnya Google Scholar? Iya Kak, buat nyari jurnal-jurnal itu. Boleh. Menggunakan Google Scholar itu sangat saya sarankan juga menggunakan Google Scholar. Jadi sebenarnya kalau sudah punya platform Google Scholar itu lebih mempermudah. Jadi mempermudah mencari jurnal-jurnal yang kalian inginkan. Tapi kan terkadang kalau untuk membuat akun Google Scholar, kalian harus punya publikasi dulu ya. Karena rata-rata kalau anak S1 tuh kadang kan belum punya publikasi. Jadi ya terpaksa cari di Google ini aja. Google Scholar itu aja. Tapi kalau punya akun tuh lebih bagus sebenarnya. Kalau punya akun Google Scholar itu gampang banget aksesnya. Ya sama seperti kalau kalian juga punya akun nanti ya, kalian akan familiar dengan kata Scopus. Udah familiar belum anak S1? Belum ya? Nah baru itu nanti kalau punya ada akun Scopusnya itu juga lebih gampang. Baru baca di CV ya? Baru baca kok ini saya juga mau membuka pemahaman dan wawasan teman-teman sekalian. Jangan nunggu S2 dulu punya jurnal Scopus. Anak-anak S1 harusnya udah punya jurnal Scopus atuh. Aku lihat juga ada beberapa tapi memang mahasiswa di luar Jawa, di luar saya Sumatera di Jawa,
Itu udah banyak loh mahasiswa yang menuliskan Scopus. Mungkin di apa namanya, peserta malam ini ada kali ya, X1 ya udah nulis Scopus. Udah familiar itu. Ayo Fahri, buat biar belajar ya Kak. Jadi ini ada nanti kita ketemu di next ya kalau ada lagi tentang Scopus. Boleh Kak, boleh. Jadi ini ada pertanyaan lagi Kak. Jadi si Kak Irwandi mau bertanya lagi mengenai penulisan. Silakan Kak Irwandi. Ya, silakan Irwandi. Aduh, saya mah salah mulu nyebut nama. Punten ya. Oke, Kak. Ini saya mau bertanya tentang menulis, Kak. Itu, Kak, misalnya menulis dalam novel, Kak, ceritanya. Bisa nggak, Kak? Oh iya, mantap. Nah, ini, Kak, saya kan mau aktif menulis dalam novel. Kamu nanya novel. Kenapa, Kak? Ya, mantap. Ini, Kak, saya mau... Saya belum punya. Oh, enggak, Kak. Cuma terus, mau gimana? Masuk dunia itu, Kak. Saya kan mau nulis novel ini. Itu, Kak, bagaimana sih tahapannya? Misalnya saya mau ungkapkan perasaan saya, ide-ide saya di tulisan saya, tapi pakai bahasa sendiri saya. Tapi nanti si pembaca apakah mengerti, Kak? Maksudnya bagaimana sih cara tahu pembaca akan mengerti cara tulisan kita dengan apa yang kita tulis di dalam novel tersebut? Bagaimana, Kak? Tolong, Kak, ilmunya. Baik, Kak. Mantap. Dewandi mantap. Aduh, Dewandi saya terharu. Saya aja belum mampu menulis novel, kamu sudah berkeinginan. Luar biasa. Oke, saya juga nulis. Selain di dunia kependidikan, saya juga suka menulis puisi sebenarnya. Saya kan sudah tulis antologi puisi. Tapi saya pengen sekali novel. Jadi saya itu cuma baru berani di cerpen loh. Saya belum berani di novel karena novel itu kan punya alur cerita yang panjang dan saya harus meluangkan waktu yang cukup lama. Jadi aku tuh kayak belum punya ini gregetnya. Tapi kalau saran saya nih ya, sebagai seorang penulis tuh juga kan kita kan anak pendidikan nih, anak mahasiswa. Kita tuh juga boleh memanfaatkan kecerdasan dalam pendidikan tuh dalam dunia seperti itu. Walaupun itu kan kalau kita lihat kan sih sastra itu puisi doang, novel doang. Mungkin ada beberapa orang yang mindset mikir kayak penting ya kita nulis begitu. Tapi kalau saya ada salah satu penikmat juga, saya suka banget puisi Soepardi. Karena menurut saya karya itu tidak hanya bisa dinilai dalam bentuk jurnal, dalam bentuk pendidikan, tapi harus pun dinilai dalam karya seni. Karena karya seni itu luar biasa loh, nggak mudah. Kenapa saya bisa bilang begitu? Jujur, saya keinginan menulis di dalam seperti puisi, novel, cerpen, itu udah lama. Dari saya S1 saya pengen, dan saya menyesalinya. Kenapa setelah saya S2 baru saya punya karya seperti itu. Saya lebih terbuka pemikiran itu setelah corona. Jadi waktu corona kemarin saya cuma stay at home. Saya biasa ya, alhamdulillah saya termasuk yang aktif kemana-mana gitu ya. Saya suka kemana-mana. Saya nggak bisa keluar kota. Saya cuma saya di Palembang. Terus saya mikir, saya kok nggak punya karya yang bisa apa gitu ya. Maksud saya itu kayak bangun, tidur, makan, ngajar online. Tapi kok kayak nggak bermanfaat gitu menurut saya tuh. Jadi saya mikir apa ya yang harus saya kerjakan. Saya juga baca dari beberapa kata-kata bahwa kalau Anda membaca maka Anda mengetahui dunia, tapi kalau Anda menulis maka dunia akan mengetahui Anda. Di situ saya langsung oke, baik, kayaknya kita bagus menulis kan. Nah, kalau saran saya, Riwandi, kamu ingin menulis novel tapi jangan tanggung-tanggung. Kalau saya itu berprinsip bahwa kalau kamu ingin basah, itu jangan diciprat-ciprat orang, nyebur sekalian. Saran saya, kamu ikuti komunitas. Kamu bisa ikuti komunitas menulis, atau kamu ikut dalam penerbit. Kamu bisa cari penerbit yang sudah beri ISBN seperti itu, yang lumayan. Rekam jejaknya itu udah lumayan. Gitu. Kamu bisa ikut dia, jadi penulis beliau, atau ikut event-eventnya. Nah, kenapa saya menyarankan kamu begitu? Mungkin kamu punya kemampuan dalam menulis. Kamu punya karya, kamu punya pemikiran, hayal yang bagus, tapi kadang kamu kesulitan dalam menyampaikannya, benar nggak? Kadang sulit untuk menuliskan dalam sebuah novel, sehingga
orang lain tuh dapat feeling kamu. Nah, itulah kenapa saran saya kamu ikut event atau memang kamu ikuti suatu penerbit yang memang rekam jejaknya udah bagus. Dari sana kamu nanti akan dapat polanya. Jadi kalau misalkan alhamdulillah kayak saya tuh jurnal lagi nulis puisi baru bisa dihitung lah, masih newbie juga. Tapi nggak tahu kenapa saya bisa jadi terbaik. Di situ saya mikir, kok bisa saya terbaik ya? Tapi ilmunya adalah ketika saya masuk di dalam form menulis itu, saya pelajari betul. Ternyata penerbit itu sering meng-share bagaimana sih cara menulis yang baik gitu. Dan itu saya pahami betul dari KBBI-nya, dari yang namanya kita harus punya titik klimaksnya, itu saya pahami dalam puisi saya. Basic juga itu memang pengalaman pribadi, jadi biasanya lebih dalam penulisan. Nah, kalau saran saya itu Riwandi. Tapi kamu bagus kalau mau nulis novel, saya belum mampu. Ini ada Ibu Lulu juga ada karyanya, novelnya luar biasa. Ada Kak Lulu dan Kak Esti di sini, Kak? Begitu Riwandi. Iya Kak, makasih Kak infonya dan idenya. Ada. Iya, mantap ya, semangat ya Iwandi. Kalau kamu udah punya buku dan kamu publish, kamu chat saya, kontak saya sama beli, oke? Insya Allah Kak, Insya Allah. Baru puisi sih Kak. Amin. Biar motivasi nih, biar kamu cepet buat. Maksudnya. Amin. Oke, baik ya, kita langsung saja. Mantap. Mau dong. Puisi itu adalah wadah kegalauan yang malu ya. Bener. Oh ya. Ya maaf, Pak Moderator. Oke, itu intermezzo ya teman-teman. Jadi ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Gofran. Silakan Kak bertanya mengenai Google Scholar. Silakan Kak. Maaf, mencari jurnal selain Google Scholar. Silakan Kak. Jika sedang tidak di tempat, kita bisa lanjut dulu ke Kak Rosita Ilhami. Silakan Kak. Dihidupkan mikrofon dan kameranya jika tidak keberatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk malam ini. Kebetulan saya asli Jambi dan sekarang saya sedang melanjutkan studi di UIN. Di UIN Malang. Alhamdulillah. Ya. Jadi sekarang saya sangat tertarik buat karya ilmiah. Hanya saja saya memiliki berbagai macam kendala karena saya ini masih newbie dan baru mencoba udah dari kemarin ikut-ikutan event-event penulisan. Iya masih ya bagaimana belum ada pengalamannya dalam penulisan ini. Saya ingin menanyakan yang pertama kepada Pak, bagaimana cara kita untuk mengatasi stuck di tengah jalan gitu loh, ketika kan tiba-tiba berhenti, nggak ada lagi ide untuk melanjutkan tulisan. Nah, terus yang kedua, bagaimana cara untuk membuat tulisan ilmiah itu bisa terstruktur dari awal sampai akhir seperti itu. Karena juga dan untuk menyamakan tulisan kita dengan tulisan-tulisan yang lain itu banyak sekali referensi yang berbeda. Misalnya ada yang pembahasannya itu di tengah, ada juga yang menggunakan struktur-struktur di setiap jurnal itu kan beda ya Kak ya. Itu bagaimana? Terus yang ketiga, iya benar. Para pakarnya Kak. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum. Apa? Maaf yang ketiga apa? Aduh, Rosita yang ketiga. Putus-putus apa Rosita yang ketiga? Tips paraprase Kak. Tips paraprase Kak. Tips paraprase. Oke, baik ya. Terima kasih. Karena banyak sekali ya kita kalau makasih ya Rosita. Mau menulis kita sering kendala dengan stucknya itu ya. Silakan Kak. Bisa membuka cakrawala kita nih. Silakan Kak. Ya. Aduh berat ya, melemar semakin malam semakin berat pembahasan ini. Ya tidak apa-apa, saya senang sekali. Stuck. Oke. Rosita stuck itu adalah bukan Rosita saja, saya juga sering stuck. Tapi tergantung dulu nih konteksnya Rosita sedang ingin menulis apa. Kalau saya biasanya kalau saya sedang ingin menulis puisi tapi saya stuck
kayak saya tuh mentok gitu loh, aduh nggak punya ide lagi. Itu biasanya saya tidak memaksakan diri saya lebih memilih untuk nggak melakukan atau nggak menyentuh karya tulis saya puisi itu, tapi saya coba dengan membaca. Saya coba membaca buku antologi puisi orang lain, atau saya coba membaca kisah-kisah seperti itu, yang arah dan alurnya atau temanya itu sejalan dengan puisi yang ingin saya tulis. Misalkan saya tentang kegalauan nih, tentang terhianati. Nah, itu setelah saya stuck hidup, saya mau nulis apa lagi nih setelah itu. Nah, biasanya saya coba dengan membaca puisi-puisi yang bergenre sama, misalkan tentang kegalauan ditinggalkan juga, atau tentang cerita orang pribadi. Jadi, menulis puisinya tidak semerta-merta karena diri sendiri. Biasanya stuck itu karena kita menceritakan apa yang kita rasa. Mungkin kita belum sampai pada pengalaman itu, tapi dengan membaca pengalaman orang lain atau membaca karya orang lain, kita dapat feelingnya, dapat rasanya gitu. Jadi waktu mau menuliskan itu kita muncul ide lagi. Dan saran saya, kalau memang masalah stuck itu adalah takut yang kita buat itu tidak menarik, maka saran saya adalah tulis saja, Rosita. Apapun itu, baik itu penulisan jurnal, novel, apapun, tulis aja, tulis dengan semampunya. Jadi jangan batasi diri, jangan ada rasa was-was dalam diri kayak, oh bener kayak, ini nanti kalau dibaca orang paham gak ya? Tulis dulu. Saya dapat pengalaman menarik dari kalau tahu dengan PD Baik, tahu PD Baik, ayah PD Baik, saya pernah ada kesempatan ngobrol langsung dengan beliau. PD Baik tahu ya, ini Dilan. Nah, ayah PD Baik itu sempat menyampaikan kepada saya, bukan saya sih, sok-sokan kalau saya doang ya, kepada kami semua yang pada saat itu lagi di Ciwok, duduk-duduk santai. Beliau itu pernah bilang ke saya, kan ada yang teman saya bertanya, gimana sih supaya menulis itu supaya tidak stuck gitu, hampir mirip yang pertanyaan sih. Terus beliau menjawab, tulislah, karena rata-rata permasalahan adalah pemikiran kita sendiri. Ini bener nggak? Ini bagus nggak? Ini tadi nggak sama dengan karya orang lain. Ini akan diterima orang nggak tulisan ini? Tulis aja. Jangan pernah delete. Kalau kata ayah PD Baik. Ini kata ayah ya, jangan kata aku. Kalau kata ayah PD Baik, jangan pernah delete. Tulis semua dalam bentuk naskah. Setelah naskah itu jadi, baik itu novel, baik itu puisi, baik itu cerpen, setelah naskah itu jadi, baru kalian baca lagi dari awal. Jangan baru nulis satu kata delete, satu kalimat delete. Yang jadi nggak jadi-jadi. Itu kata ayah. Dan saya pun memaknai memang betul, tulis dulu. Nanti setelah tulis, 2-3 hari, beda inspirasi, beda lagi. Oh, kayaknya salah nih, ini kurang menarik nih. Gitu, jadi di-delete lagi. Itu ya mungkin kalau masalah stuck. Kalau masalah yang kedua tadi, jurnal. Penulisan jurnal. Iya benar sekali, Rosita. Dalam penulisan jurnal itu macam-macam. Jangankan jurnal, puisi, novel aja macam-macam gaya bahasa selingkuhnya. Nah kalau jurnal, karena menurut saya jurnal itu lebih ilmiah ya. Justru jurnal itu lebih punya struktur yang pasti. Tapi memang ada beberapa style. Makanya saya sarankan Rosita pengen nulis jurnal di mana? Rosita pengen nulis jurnal di Ayop kah? Atau jurnal terindeks Scopus lainnya? Atau di jurnal nasional? Atau jurnal Sinta terakreditasi? Silahkan. Tapi saran saya supaya jurnal Rosita ini sama atau mudah diterima untuk dipublish, Rosita coba baca deh. Misalkan kayak JPI ya, Jurnal Pendidikan IPA. Itu salah satu jurnal punya UNES. Kalau ada mahasiswa UNES di sini yang udah Q2, Scopus Q2, lumayan coy Q2. Nah itu kalau mau menulis di jurnal itu, ya benar JPI, coba baca jurnal yang udah publish. Jadi biasanya kalau di website JPI itu atau bisa di-download, kan udah banyak ya cara download yang tidak berbayar. Coba itu di-download atau dapatkan jurnal yang memang sudah diterbitkan di sana dan baca strukturnya. Jadi kalau baru kemarin hari Selasa saya diskusi dengan para ahli yang udah ahli dalam menulis jurnal, yang mereka lakukan adalah 3. Baca, pahami, copy.
copy di situ bukan plagiat ya. Maksud saya bukan kalian mencaplok langsung tulisan orang terus kalian jadikan tulisan kalian. Nah, itu plagiat, nggak boleh. Tapi kalian coba ikuti alurnya. Dari dia mulai bikin judul. Biasanya saran saya kalau menulis judul jurnal yang ingin terindeks Scopus, jangan pernah menulis judul yang standar. Misal, kalian pengen jurnal kalian terima di Scopus, tapi kalian cuma nulis gini, pengembangan bahan ajar kimia. Nah, mohon maaf, saya pun yang punyanya Scopus agak rada males bacanya. Jadi gimana Kak supaya mantap judulnya? Dari judul loh, yang orang Scopusian itu cuma 3. Judul, abstrak, metode. Kalau kalian pengen terbit di Scopus ya. Nah, kalau saran saya, yang memang membuat kayak artikel itu viral, itu dari judulnya. Jadi coba buat judul yang menarik. Misalkan, how to explain bla bla bla. The impact of, jadi impact dari ini adalah. Jadi timbulkan masalahnya dulu. Jangan cuma pengembangan ini. Kan saya sering lihat ya jurnal, bukan jurnal sih, kayak tulisan mahasiswa itu kayak cuma pengembangan ini, menggunakan metode ini untuk meningkatkan ini. Itu doang dibikin jurnal. Ya kali kan, coba dibuat dengan bahasa yang lebih manis. Rata-rata kalau jurnalnya sudah Q2, Q1, itu judulnya luar biasa. Udah pakai tanda tanya. How? Misalkan ini, bagaimana ini bisa meningkatkan pemahaman siswa? Tanda tanya. Jadi mereka lebih menggunakan kata-kata tanya ya sebenarnya. Jadi menambah keingintahuan pembaca untuk membaca artikel kalian. Itu kalau saran saya. Jadi Rosita, gak usah bingung Rosita, tinggal Rosita tentukan, Rosita ingin menargetkan jurnal mana. Kalau sudah tahu, JPI, sudah tahu nih, misalkan jurnalnya UIN kami itu Risalah, namanya Risalah. Tinggal lihat formnya, tinggal ikutin gayanya, tuliskan dalam bentuk yang seperti itu, tapi dengan bahasa Rosita sendiri. Terus tadi apa yang terakhir? Parafrase ya? Ya, kayaknya tadi udah aku jelasin juga ya parafrase tadi. Ada yang nanya tentang menghindari apa? Apa tadi yang moderator tanyain, menghindari supaya tulisannya nggak banyak diturnitin. Mungkin itu juga termasuk di parafrase juga. Nah, kalau saran saya, baca dulu. Baca misalkan kalimat yang kalian tuju, dan coba untuk ditutup, jangan dibaca. Maksudnya jangan disalin gitu, tapi coba dipahami, nalar sendiri, baru dituliskan dalam bentuk word-nya dengan sendirinya. Nanti akan muncul kata-kata yang maknanya sama, tapi beda penulisannya. Atau mungkin nanti bisa Bu Esi tuh sering mengurangi tingkat turnitin. Ya Bu Esi. Sebenarnya kayak join Kak Esi dan Kak Lulu tuh sebenarnya udah join kayak. Tapi nanti kita lanjut lagi ya. Iya, jadi ini mereka malu-malu kucing tuh biaran. Ya. Benar. Baik Kak, ini ada banyak sekali pertanyaan. Saya bingung mau, tapi kita kayak ngikutin yang udah duluan aja ya. Kita persilakan untuk Kak Ilma Mutakin untuk bertanya. Silakan Kak. Ini, moderator mau bacain ya? Maaf Kak Ilma, sepertinya tidak di tempat. Kita bisa lanjut ke Kak Nadia Prasidya. Silakan Kak Nadia untuk menghidupkan mikrofon dan kameranya jika tidak berkenan. Maaf Kak, mikrofonnya belum hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nadia. Hai Kak. Pertanyaan sebenarnya simpel sih. Yang pertama kali yang ingin Nadia tanyain, apa sih motivasi pertama kali Kakak ingin untuk menulis puisi atau jurnal atau yang lain? Pertama kali motivasinya itu dalam diri itu apa? Terus yang kedua, terkadang kita ini udah punya beberapa karya gitu, puas gitu, cuman tiba-tiba ada omongan dari orang lain bilang gini, ngapain sih jadi penulis? Saya juga gitu, juga kerjaan bukan yang bagus gitu untuk kamu, udah berhenti aja, nggak guna banget. Kalau semua ada kata-kata kayak gitu, bagaimana?
favorit yang bisa jadi yang memotivasi kakak selama ini? Terima kasih. Aduh, Nadia, pertanyaannya luar biasa. Aduh, bikin seneng. Kalau ditanya motivasi pertama, karena tadi saya pengen dunia tahu kalau saya pernah ada. Karena kalau dengan tidak menulis, mungkin orang-orang nanti, yang mana tahu nanti saya sudah duluan dipanggil yang Maha Kuasa, orang belum tentu bisa kenal saya, tapi mereka bisa kenal saya melalui tulisan saya. Jadi dengan ada yang tulisan itu, maka kamu akan berumur panjang gitu. Orang akan tahu kamu, dunia akan tahu kamu. Itu motivasi terbesar kenapa ini menulis. Ya, keasal klise itu tadi yang saya bilang. Jadi kalau kita membaca, kita mengetahui dunia, kalau kita menulis, dunia mengetahui kita. Nah, saya pengennya begitu. Amin ya Allah, amin. Masih new ya. Nah, terus yang kedua tadi tentang menulis nggak punya duit. Aduh, pedas ya. Sabar ya Nadia. Siapa sih bilang orang begitu? Kasih tahu aku deh. Sini. Mungkin dia kurang ngopi. Kita ajak ngopi bareng. Dia belum tahu kayaknya. Ya itu pun Nadia bukan masalah kamu doang. Mama saya juga loh. Ibu saya itu pernah bilang gini, kamu tulis nak banyak buku begini tuh buat apa ya? Gitu. Aku ketawain kan. Kita nggak boleh menyalahkan pemahaman seperti itu, karena kan pola pikir pemahaman itu tergantung dengan pengalaman, bener nggak? Jadi semakin banyak pengalaman, semakin banyak main, biasanya terbuka sendiri wawasannya. Nah, kalau ada orang begitu, nggak usah ditanggepin aja, nggak apa-apa, kamu senyumin aja. Mungkin dia itu belum sampai pemahaman kamu, dan kamu jangan drop dengan dibilang, kamu ngapain nulis nggak ngasilin duit? Dia nggak tahu aja Nadia, nulis itu memang nggak ngasilin duit. Karya itu cuma sekedar karya. Tapi kalau karya itu sudah pernah tahu gini nggak sih? Nggak ada sesuatu yang langsung jadi wow. Semua itu dimulai dari sesuatu yang kecil dulu. Misal, masih jelek tulisannya, masih B aja, masih biasa aja. Ada nggak sih? Coba cari deh, penulis yang tiba-tiba langsung sekeren itu. Ada nggak? Nggak ada. Dulu juga dia cuma sekedar nulis vlog, tulis ini. Tapi dengan pengalaman proses belajar, lama, lambat, laun, terasah kemampuan itu, maka menghasilkan karya yang luar biasa. Mungkin sekarang belum jadi duit, tapi kalau sudah biasa dan hebat, apalagi kalau sering nulis di Wattpad ya, dilihat sama penerbit, saya bikin film layar lebar gimana? Oh, itu bukan duit lagi, Nadia. Jadi kalau orang yang berpikiran seperti itu, ya nggak apa-apa. Senyumin aja, mungkin dia butuh aqua, kan nggak apa-apa, biarin aja, jangan dimasukin ke hati, karena nulis itu manis sih menurut saya, karena saya sudah pernah mencoba ya, karena saya basicnya anak pendidikan sekali, anak eksak sekali, tiba-tiba disuruh menulis coy, yang kayak, aduh, aku kok baru tahu ada kata ini, terus aku pun kayak, wow gitu, karena kan kata tuh, coba deh tanya sama anak bahasa Indonesia, luar biasa kata-katanya, kayak puisi Hujan di Bulan Juni, tahu punya, aduh itu aku meleleh, terus kayak banyak kan kalian tahu semua puisi-puisinya, nah itu kayak membuat saya tuh semakin, aku tuh termotivasi, aduh aku mau punya karya begini, aku mau seperti ini. Coba lihat, ayah udah nggak ada, Pardi sudah nggak ada, tapi siapa yang nggak tahu beliau, siapa yang nggak kenal beliau, terutama bagi anak sastra. Jadi kalau motivasi pribadi saya itu karena saya pengen bermanfaat bagi orang lain dan orang mengenal saya. Gitu ya Nadia. Udah, gak usah dengerin Nadia, biarin aja. Nanti kamu kaya sendiri Nadia. Baik Kak Nadia, apakah sudah terjawab semua? Rasanya kayak ada yang belum, tadi katanya kalau nggak salah ya, ada penulis inspiratif. Oh iya. Nah, saya juga newbie ya. Sebenarnya kalau ditanya siapa sih yang benar-benar inspiratif, semua penulis itu menginspirasi saya. Karena saya termasuk orang yang menghargai setiap karya, apapun. Saya bangga gitu. Mau orang yang buat, pokoknya aku yang bangga. Aku bangga sama setiap karya orang.
Ya, tapi kan ya kayak siapa yang nggak tahu Sopardi, siapa yang nggak tahu Ayah Pidi Baik, siapa yang orang nggak tahu dengan karya-karya puisi lainnya. Jadi saya suka sih. Tapi kalau dibilang satu banget, kalau puisi sih, kalau jurnal nggak ada yang motivasi sih kalau jurnal, cuma karena pengen aja gitu ada di Scopus apa sih. Jadi aku tuh penasaran dengan dunia itu, jadi mencoba. Aku Citra tuh tipenya, saya tuh tipenya kalau melihat sesuatu yang aneh, saya nggak pernah dengar, itu saya langsung mau masuk ke situ. Kayak nggak mau dengar-dengar dari orang, saya mau coba nih gimana nih ada di sini nih. Ya deketin lah orang-orang yang udah punya karya itu. Kayak gitu. Oke, baik ya, sudah terjawab Kak Citra. Kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Nadia sudah. Kak Nurul Hamidah, silakan Kak. Ini apakah mau dibacakan atau bagaimana Kak? Sepertinya dibacakan ya. Baik. Jadi Kak Nurul Hamidah ini bertanya, Kak izin bertanya, bagaimana tips menulis karya ilmiah bagi pemula? Misalnya anak-anak semester akhir ini Kak, apalagi soal plagiat. Nah, silakan Kak. Aduh, saya putus-putus. Maksudnya kalau apa tadi? Ulangi lagi. Bagaimana penulisan untuk anak semester akhir? Ya Kak, bagaimana tips menulis karya ilmiah bagi pemula, misalnya anak-anak semester akhir nih Kak. Terus apalagi soal plagiat itu? Oh ya. Gini aja ya, kalau saran saya anak-anak pemula, anak-anak yang sudah semester 5, semester 6, yang kalian sudah punya proposal, karena rata-rata pasti udah bikin proposal dong. Nah, saran saya, kalian kalau untuk dunia kependidikan atau kampus yang sangat berguna nanti, misalnya kalian di jenjang S2, kalian lanjutkan sampai S3, buat jurnal. Jurnal itu jangan pernah dalam pikiran kalian, kan belum penelitian, nanti jurnalnya gimana? Jurnal itu bisa dibuat tanpa atau sebelum melakukan penelitian. Kalian bisa buat dengan yang namanya jurnal kajian atau mengkaji suatu jurnal. Kalian membaca beberapa jurnal, kalian menyimpulkan jurnal tersebut dengan menggunakan metode A, B, C, D, E, kalian jadikan jurnal. Itu bisa. Atau proposal kalian sendiri. Jadi kalian bisa buat dengan judul seperti ini. Bagaimana proses, misalnya kalian menggunakan pengembangan dengan metode A. Bagaimana pengembangan metode A sehingga menarik untuk digunakan pada pembelajaran ini. Misal, karena saya basic. Nah, kalian pakai data ini, data apa? Data dari jurnal orang lain. Jadi kayak literatur reviewnya itu dari jurnal-jurnal yang sudah terbit terdahulu gitu. Jadi kalian copy lagi. Jadi menurut pendapat si A, menurut pendapat si B, saya ramukan bahwa ini menarik untuk saya kembangkan. Maka saya akan membuat jurnal ini dengan metode ini, karena saya yakin ini akan berhasil di masa yang akan datang. Maka jurnal saya ini akan bersifat berkelanjutan. Bisa kalian buat begitu. Nanti saya akan terbitkan jurnal berikutnya yang membahas tentang hasilnya. Kayak gitu. Jadi dalam skripsi kalian itu bahkan akan terbit 3, 4, 5 paper. Publish jurnal. Kalau kalian publish jurnal, proceeding, ataupun apapun bisa. Jadi kalau saran saya, ini lagi tren ya. Putus-putus ya suara saya, atau enggak? Kameranya kayak yang gambarnya yang sedikit terputus. Pak Hari, suara saya putus-putus tidak? Suara jelas Kak kalau di saya, tapi gambarnya yang sedikit patah-patah. Teman-teman, apa suara saya terdengar jelas? Jelas Kak. Jelas Kak, jelas. Halo Pak Hari. Putus ya, jelas. Jadi seperti itu ya. Jadi ya saran saya. Jelas Kak. Jadi saran, iya. Ya kayaknya jaringan saya jadi delay gitu nggak sih? Iya, sorry ya. Ya jadi saran saya, mahasiswa coba deh buat paper begitu. Cari aja. Nah, mungkin sebenarnya kalian tuh lebih butuh info gini deh. Kalian tuh mau buat, tapi mau ditaruh di mana? Bener nggak?
ini aku mau buat ini nih, tapi nanti publishnya gimana Kak? Nah coba kalian cari pembahasan yang seperti itu, biar lebih aktif gitu mahasiswa, banyak karya. Jadi waktu nulis CV kerja, jangan cuma nulis IPK, jadi tulis juga karya-karya kalian. Beneran, zaman sekarang kayaknya udah biasa ya IPK gede, tapi orang bakal nanya kemampuannya di mana. Nah nulis salah satunya. Itu dulu, itu mungkin Pari. Baik Kak. Karena Kak Nurul Hamidah sepertinya tidak berkenan untuk menghidupkan atau terkendala jaringan, kita bisa langsung lanjut ke Kak Aprilia Nur Utami. Ingin bertanya Kak, boleh tolong bahas lebih dalam soal Scopus, lebih tepatnya perbedaan mendasar artikel, proceeding, jurnal apa ya Kak? Penelitian, maaf saya ulangi Kak biar lebih jelas. Perbedaan mendasar artikel, proceeding, atau jurnal apa ya Kak? Ya. Penelitiannya apakah prosesnya sama seperti penelitian skripsi? Kemudian apa perlu ada dosen untuk yang menjadi validator instrumen dari penelitian? Gimana cara meningkatkan semangat untuk meneliti di tengah pandemi? Wah ini berat ya Kak, silakan Kak. Langsung saja. Berat. Ini kayaknya makin malam makin luar biasa pertanyaan. Oke, kita santai-santai aja kan. Apa beda proceeding jurnal? Nah, itu juga kebetulan saya juga ya. Kalau yang jelas gini, kalau kalian publish-nya di jurnal, maka dia akan formnya jurnal. Tapi kalau proceeding, maka publish-nya akan tulisannya proceeding juga. Tapi ada tata tulis yang berbeda. Nah, kalau jurnal itu dia lebih luas kajiannya. Biasanya dia halamannya lebih banyak. Tapi kalau proceeding itu dia lebih sedikit halamannya, mungkin sampai 6-8 halaman. Tapi pada dasarnya penulisannya hampir sama, seperti jurnal ataupun proceeding itu hampir sama. Tapi ada beberapa pendapat orang juga mengatakan kalau jurnal itu tingkatnya lebih sulit daripada proceeding. Tapi ada juga yang bilang proceeding lebih sulit daripada jurnal, karena proceeding ada by conference. Nah, kalau by conference ini nggak semuanya bisa publish. Tapi kalau jurnal, ada yang bilang dengan review yang panjang, jurnal itu bisa publish, tapi sabar. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun nunggunya. Nah, tapi kalau proceeding by conference itu cepat. Karena paling lama setahun lah, tergantung dari penerbitnya juga. Nah, tadi apalagi pertanyaannya yang terakhir? Hari, katanya? Apakah perlu ada dosen yang menjadi validator instrumen penelitian? Terus gimana cara meningkatkan semangat untuk menjadi peneliti gitu? Oh ya. Untuk validator. Oke, paham. Untuk validator, sih mau tanya juga dia bertanya. Untuk validator sebenarnya gini ya, saran saya untuk jurnal-jurnal yang reputasi seperti Scopus pasti sangat mementingkan validasi. Tapi sebenarnya gini nih, saya mau kasih tipsnya sama kalian. Kalian jangan ribet sama validasi. Tapi kalau kalian punya keberanian mahasiswa dong, punya keberanian yang tinggi, kontak dosen. Kontak dosen kalian. Misalkan kalian lihat rekam jejaknya, banyak publikasi banyak. Atau kalian lihat penulis suatu profesor orang luar nih, dia punya reputasi yang cukup tinggi di bidang Scopus. Nah, kalian kontak. Mereka paling suka di email. Kalian coba email. Dengan bahasa Inggris kalian luar biasa itu kan. Kalian coba bilang gini, Pak, kami meneliti bla 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 bla. Apalagi itu terbaru ya. Coba lakukan penelitian mahasiswa yang belum pernah diteliti. Nah, itu cepet banget. Misalkan kalian meneliti penemuan membuat kertas menggunakan kulit salak, misal. Nggak tahu ya, mana tahu ada kan. Nah, itu kalian bisa menemukan itu, kalian berhasil membuat suatu penelitian, kalian temukan metodenya, segala macam. Dengar nggak suara saya? Nah, itu kalian coba kontak orang-orang yang sudah putus ya? Sekarang putus. Sekarang sudah enggak lagi ya? Udah aman. Nah, itu kalian coba, jadi kalau kalian jadikan dia co-author. Jadikan profesor itu co-author kalian. Karena kan kalau jurnal berindeks atau bereputasi itu
juga tidak suka dengan penulisan yang hanya satu penulis. Dan mereka akan suka dengan co-author yang memiliki rekam jejak yang bagus. Nah, kalian tawarkan sama profesor kalian, sama dosen kalian, Bu, saya punya kajian ini, Bu. Saya rencananya mau terbit di sini dengan jurnal bertema ini. Nah, saya mau Ibu menjadi co-author saya. Kira-kira Ibu berkenan atau tidak? Nah, itu mantap. Jadi, nanti Scopus dan sebagainya tidak akan lagi melihat validator, tapi lihat co-authornya aja udah oke. Jadi kayak kalian menarik orang supaya jurnal kalian tuh jadinya bereputasi juga. Nah, tapi itu juga, kalian juga harus buat jurnalnya yang bagus. Kan nanti profesornya lihat, kira-kira bagus nggak ini. Kalau misalkan bagus, biasanya dia langsung mau. Jangan salah loh, kalau dari luar itu lebih mau jadiin co-author, apalagi kalau hal-hal yang baru gitu. Coba aja. Jadi jangan, apa ya, saya pun menyesali sih gitu, kenapa baru aktif tuh sekarang gitu. Kenapa nggak dari dulu-dulu S1? Karena S1 juga bisa buat begitu. Cuma mungkin dari, kalau saya pengalamannya dosen saya dulu tuh nggak memberikan saya wawasan gitu. Saya nggak tahu. Jadinya nggak tahu gitu. Kalau anak yang sudah sekarang mungkin ada mahasiswa S2, karena tuntutan kita harus publikasi ilmiah, jadi baru kebuka pikirannya. Kalau S1 kan coba deh buat. Itu menarik. Atau mungkin mau kontak saya, kita buat bareng, nah itu boleh. Baik, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan berikutnya dari Kak Apremada Luita. Kak mau tanya, saya sering menulis puisi dan artikel populer. Bagaimana cara agar ketika kita menulis karya ilmiah tidak terbawa kata-kata yang puitis dan kata yang terlalu gaul? Silakan Kak. Oh, jadi gimana caranya supaya membuat kata-kata supaya tidak terlalu gaul gitu ya? Oh, begitu. Sebenarnya tergantung konteksnya sih. Siapa tadi yang nanya? Mohon maaf, hari saya lupa. Kak Apremada Luita. Panggilnya aja Wita kali ya, Wita. Boleh Kak? Iya. Ya. Mungkin Wita, kalau bikin puisi itu kan relatif lebih bebas ya. Cuma mungkin kalau misalkan ikut penerbit yang lumayan atau untuk event-event, coba gunakan kata-kata yang ada di KBBI. Kan kalau bahasa gaul nggak ada di KBBI ya, di jurnal. Nah, coba gunain pakai KBBI. Apalagi tuh konteksnya gini, konteksnya kalian ikut event dan kalian mau menangin suatu lomba menggunakan puisi. Coba pakai kata-kata yang di KBBI. Saya pun gitu sampai sekarang. Jadi kalau misalkan saya mau bikin jurnal, bikin puisi, terus kayak lihat kata-kata ini. Karena sering banget loh, kata-kata yang kita anggap ada, lumrah digunakan di sehari-hari, tapi itu nggak ada di KBBI, dan penyebutannya salah ternyata, penulisannya salah. Itu banyak sekali, dan saya pun awam. Akhirnya saya tuh jadi dikit-dikit KBBI gitu. Nah, kalau saran saya, kalau memang konteksnya, tergantung konteks ya. Kalau kita konteksnya untuk lombakan atau untuk event tertentu, coba gunakan dengan bahasa yang lebih, bukan sopan sih ya, tapi lebih ada di KBBI. Tapi kalau konteksnya bebas, kalian punya website sendiri, terus kalian mengajak atau tentang motivasi anak-anak muda, nggak masalah pakai bahasa yang gaul juga. Yang penting tidak mengandung sara, kalau saran saya. Justru kan aneh juga ya, masa bikin web terus tiba-tiba bahasanya terhormat, aduh kayaknya nggak asik gitu kan, nggak seru juga yang bacanya. Jadi kalau tergantung konteks, kalau memang konteksnya untuk bebas aja sehari-hari, sok bahasa gaul nggak masalah, asal jangan terlalu kasar lah. Karena kan kalau saya juga agak sedikit miris ya, kalau mahasiswa coba lah gunain yang lebih halus gitu. Karena dari kata dan bahasa itu mencerminkan diri kalian juga. Padahal kan cuma kata aja, masa orang udah nilai kalian gimana? Itu sih sarannya. Itu ya Wita. Kita masih seumuran gak sih? Lo kok nggak ada suaranya? Gak ada suaranya. Masih kemut. Makasih teman-teman, makasih Kak udah ingetin. Lupa kalau
dimatiin karena di tetangga lagi ada acara nikahan. Jadi Nggak apa-apa. ini waktunya udah 29 Kak. Bagaimana baiknya? Apakah kita lanjut? Ya. Karena ada 1, 2, 3, 4. Ada Ya, saya sih gimana teman-teman aja, kalau masih lanjut sok. Tapi ya mana aja. Tadi ada si Esi mau nanya apa? Esi sosokan nanya pemateri, nanya kamu tuh nyampein materi, jangan nanya sih. Jadi teman-teman gimana teman-teman? Apakah kita tuntaskan malam ini atau baiknya gimana? Atau ada lagi Bang. pertemuan? Aduh. Lanjut. Lanjut. Mantap. Ikut. Oke, kita ya. Banyak kota Kak. Rekomenduk. Oke, baik. Ini kita ke pertanyaan berikutnya oleh Kak Dili Antikasari. Maaf. Kita lanjut ke Anissa Nur. Izin lihat kamu baca. Maaf, Kak. Kak izin bertanya, saya mahasiswa semester 3 dan apa yang harus saya lakukan pertama kali untuk belajar memulai menulis karya ilmiah, karena saya belum pernah sama sekali menulis karya ilmiah. Asik, Kak. Mantap. Anak semester 3. Dulu semester 3 tahu apa ya? Masih baru. Ya nggak apa-apa sih. Kalau saran saya kan mau pikirin coba. Sekarang tuh mau bikin apa? Maksudnya nanti kira-kira skripsinya mau tentang apa? Coba tulisnya tentang itu. Misalkan basic pendidikan aja di kampus apa? Misalkan jurusan teknika atau apa. Boleh dari sekarang kalian tuh menentukan kalian kira-kira nanti mau penelitian apa. Nah, coba tulis hal seperti itu. Dibuat di karya ilmiah. Nanti itu berguna juga buat kalian sendiri. Atau kalau masih belum ada mood Kak bikin-bikin yang tentang pelajaran gitu-gitu, ya udah coba bikin. Sukanya apa? Bisa puisi, bisa novel, bisa cerpen. Nah, biasanya lebih motivasi lagi itu saran saya juga tadi sama Irwandi, coba ikut di event-event tertentu. Misalkan mau bikin novel nih, cari penulis atau penerbit yang lumayan banyak eventnya, coba ikut. Saya saranin kenapa ikut, pertama nambah temen, kedua nambah wawasan, ketiga jadi makin pinter gitu. Jadi kayak termotivasi. Kan kalau misalkan gini nih, pernah nggak kalian mikir kalau misalnya nanti aku nulis, nanti terus. Tapi kalau misalnya kita ikut di suatu event itu, mau nggak mau, mereka tuh sering gini biasanya penerbit tuh, kita minggu ini harus terbit 2-3 puisi lah dalam 1 bulan ini. Ya mau nggak mau, sibuk kuliah, sibuk apa, tetap kepikiran buat bikin. Jadi kayak memotivasi diri sendiri juga. Tapi kalau kerja sendiri tuh ya kayaknya rada males ya. Saya juga gitu. Kalau nggak dimotivasi orang juga kadang-kadang susah. Jadi coba ikut gitu. Jadi untuk pemula saran saya coba ikut event gitu. Atau kalau misalkan di kampus suka ada ini kan himpunan mahasiswa yang kayak menulis gitu. Saya juga dulu waktu kuliah nggak terlalu aktif sih. Ada kayak rajin mereka tuh menulis atau pertemuan tentang bahasa-bahasa atau penulisan. Kan ada biasanya di himpunan mahasiswa. Nah, kalau memang ada di kampus, coba ikut. Jadi nanti ada inspirasi sendiri. Mau baiknya nulis apa. Itu sih saran saya. Oke, baik. Kita bisa lanjut ya, Kak. Karena nggak menghidupkan mikrofon, jadi saya anggap tidak ada tanggapan. Untuk berikutnya ada pertanyaan dari Kak Cahyo Nugroho. Silakan Kak Cahyo Nugroho untuk bertanya. Mic dan kameranya dipersilakan. Halo, Assalamualaikum Mbak Citra. Izin bertanya. Saya Cahyo Nugroho dari Lampung. Iya. Hai Cahyo. Saya semester akhir nih Kak. Ini udah masuk kayaknya semester 8. Lagi skripsian ya. Cuman saya lagi agak bingung ini. Iya, Mbak. Ya.
Skripsi kan tentang faktor penurunan motivasi gitu kan mahasiswa. Dan di situ salah satunya saya meneliti dosen saya gitu ya, karena guru juga berpengaruh terhadap penurunan motivasi siswa gitu ya. Dosen berpengaruh terhadap penurunan motivasi mahasiswanya ya. Nah di situ tuh saya jadi galau gitu Kak, mau lanjut atau enggak. Jadi terhenti untuk sekarang gitu karena galau gitu. Kira-kira ada masukan atau ada apa gitu nggak Kak? Terima kasih Kak. Cahyo galaunya kenapa? Emang kendalanya di mana? Cahyo ya namanya tadi, benar nggak? Karena gimana ya, neliti dosen sendiri gitu, kayak neliti kekurangan dosen, jadi kayak gimana gitu. Gitu. Cahyo kirain apa? Nggak masalah sebenarnya. Kan dalam konteks penelitian tidak boleh menyebutkan objek juga. Jadi kan bisa diiniin aja. Jadi misalkan kamu judulnya tadi tentang motivasi pengaruh dosen lah ya terhadap motivasi belajar mahasiswanya. Itu nggak apa-apa dijadiin penelitian atau dosen sendiri yang diteliti, tapi jangan disebutkan di mananya, siapanya. Jadi tidak menyinggung loh itu jatuhnya. Dan jangan cuma satu dosen yang diteliti, Cahyo. Kalau satu dosen yang diteliti, ketahuan lah dia. Bikin variabel banyak lah. Kamu pakai apa? Kalau kamu meneliti motivasi, berarti ada instrumennya dong. Ya nggak sih, Cahyo? Halo, Cahyo. Biar interaktif nih. Cahyo, kamu pakai instrumen ya berarti? Belum buat Mbak instrumennya. Baru mau. Baru rencana berarti? Belum buat instrumennya. Iya, belum ngetik berarti ya? Belum bikin proposal ya? Iya Mbak. Baru ide, bener nggak sih? Atau udah lagi nyicil. Lagi mau proposal? Iya. Cahyo, saran saya, karena saya juga anak kependidikan, kamu jangan motivasi deh. Variabelnya nanti susah itu. Sekarang aku tanya, mengukurnya gimana kalau motivasi? Kan motivasi orang. Nah itu dia Mbak, kadang bingung gitu. Iya. Kalau saran saya, berhubung kamu belum terlanjur buat, kamu coba jangan gini ya. Aku menyarankan kepada kalian semua, apalagi yang masih bikin skripsi, jangan menulis atau jangan mencari penelitian yang akan menyulitkan kalian. Contohnya kayak itu tadi, motivasi belajar. Bagus memang, tapi sekarang pertanyaannya gini, Cahyo, kamu mau berapa lama nelitinya? Emang 3 bulan selesai? Nggak selesai kalau kamu motivasi. Motivasi itu paling nggak range-nya 1-2 tahun loh. Karena kan kamu harus ngembangin instrumen dulu, terus kamu harus kajian literatur dulu, dan motivasi itu macam-macam nanti ininya, karena karena instrumennya tuh kamu buat dan kamu kembangkan sendiri nanti, nah kamu harus punya pegangannya, dan motivasi itu kan salah satu yang agak sulit untuk diteliti. Saya nggak bilang nggak bisa, sulit, bisa. Tapi kalau saya menyarankan nih ya, coba cari penelitian yang gampang. Misalkan kamu jelas, dengan pengaruh A untuk meningkatkan keaktifan siswa atau meningkatkan pemahaman siswa. Nah itu lebih enak ukurnya, Cahyo. Kamu bisa pakai konteks pertanyaan atau soal gitu. Tapi kalau konteks motivasi, kan kamu yang ini ya, yang kamu kebayang yang akan kamu lakukan adalah kamu harus punya banyak yang menganalisis mahasiswa. Apa sih? Kan kamu nggak mungkin meneliti sendiri jadinya. Jadi kamu perlu rekan untuk meneliti satu orang satu loh. Kalau yang bagus itu 1 orang 1, tapi kan biasanya 1 orang mengamati tingkah laku 3 paling banyak. Nah, kamu kan pasti butuh banyak rekan untuk mengamati. Kan kamu harus mengamati dalam proses pembelajaran, terus gimana dosen kamu ngajar, terus dengan instrumen yang ada kamu harus amati benar-benar tuh mahasiswa satu-satu. Nah, itu yang akan jadi proses yang menurut saya, kalau saya menyarankan coba cari jangan motivasi, cari yang lebih gampang lah ngukurnya. Misal kayak pemahaman siswa, keaktifan siswa, hasil belajar siswa. Nah, itu enak ngukurnya. Jadi kamu tinggal sebar angket soal rubrik contoh soal. Kamu bisa lihat nih kemampuannya. Tapi kalau motivasi, kamu harus mantengin coy dari awal sampai akhir. Itu sih. Tapi kalau mau
Gak apa-apa. Saya tetap menyarankan. Coba jalanin yang kamu suka aja, Cahyo ya. Bagaimana Kak Cahyo? Apakah ada tanggapan Kak? Kayaknya agak pening Pak Cahyo. Banyak banget Kak ngomongnya. Maaf ya Cahyo ya. Terima kasih Mbak. Iya. Bahannya. Mana tahu, Cahyo boleh tahu mahasiswa apa? Prodi apa? Pendidikan ya? Mana tahu nanti kita bisa sharing di pendidikan bahasa Inggris, Mbak. Oh, mana tahu anak pendidikan sama nih, sama-sama anak FKIP sama saya. Nanti kita bisa diskusi di luar. Iya. Oke. Terima kasih Kak Cahyo atas pertanyaannya. Jadi kita bisa kembali ke dua penanya sebelumnya yang kita lewati, ke Gufron dan ke Ilma Mutakin. Apakah Kak Gufron atau Kak Ilma Mutakin bisa mengirimkan kamera ataupun mikrofonnya untuk bertanya? Silakan Kak. Kak Gufron dulu deh. Ini maaf ya teman-teman, gambarnya agak goyang. Saya tadi nggak kepikiran pakai handphone. Kalau tahu tadi pakai tripod saya. Ini megang nih. Maaf ya. Lumayan nih. Oke lah ya. Kayaknya ini ya. Kayaknya Kak Gufron dan Kak Ilma Mutakin sedang tidak di tempat. Jadi balik lagi ya saya yang bertanya. Jadi Kak, saya ini juga diminta oleh dosen pembimbing untuk nanya. Iya. Topiknya apa gitu. Jadi saya jawab topik yang kepikiran saat ini ada dua Pak. Jadi satu, tinjauan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan atas peserta kegiatan oleh bendaharawan SMA Negeri 6 Palembang tahun 2009 atau 2020. Itu Fahri, pelan-pelan Fahri. Itu iya, nggak familiar, ngebut banget. Ya, apa tadi Fahri? Maaf ya, saya ulang lagi. Tinjauan pelaksanaan pemotongan PPh atas peserta kegiatan oleh bendaharawan SMA Negeri 6 Palembang tahun 2020 gitu kan. Sama satu lagi, tinjauan pemahaman wajib pajak terhadap keringanan pajak berdasarkan PMK nomor 68 tahun 2020 di PP misalnya PPA gitu, pada tahun 2020. Kalau dari segi judul ataupun topik, menurut gimana? Luar biasa ya. Langsung kayak teng apa ini? Tentang pajak ya. Kalau menurut saya judulnya sudah pas, variabelnya juga mantap tuh. Cuma mungkin lebih dipersiapkan ininya aja kali ya. Kok saya dengar yang terakhir itu di mana? Kalau yang satu SMA 6, satu di? Satunya di KPP. Kalau di Palembang kan Kak ada KPP Madi. Oh iya, Ada KPP pajak. Iya. Oh iya, yang Ilir Barat ini. Ilir Barat ada, Ilir Timur ada Kak. Nah, itu nanti ya kamu mau menelitinya gimana kalau di KPP itu? Bersedia ya? Bisa ya kalau di sana? Biasanya dapat surat pengantar dari kampus Kak. Iya sih. Sebenarnya kalau balik lagi ke basic pendidikan, kalau saya sukanya pasti ke SMA. Karena itu SMA kamu sendiri kan? Nggak tahu ya kenapa. Kalau pengalaman saya, kalau mau ngambil data, jangan menyulitkan. Cari tempat yang memang kamu punya nyamannya di situ. Tapi kalau misalkan untuk kebermanfaatannya, karena nanti ruang lingkup penelitian kamu akan sempit di SMA. Kan kamu nulisnya SMA 6 nih, di judul kamu. Berarti itu hanya berlaku untuk di SMA 6, belum tentu dong di SMA lain. Masih. Ya kan? Nah, tapi kalau bermasalah kebermanfaatan, mungkin lebih worth it kamu jurusan pajak ya? Itu di mana tadi? KPP apa gitu tadi? KPP Ilir Barat. Boleh juga tuh kalau memang kamu bisa mengakses sampai di dalam situ. Dan saya juga menyarankan kalau tamatan D3 itu bisa kerja di KPP itu ya berarti ya. Nah, itu juga bisa jadi channel kamu juga, Fahri. Karena rata-rata terkait teman aku yang melakukan penelitian misalkan tempat dia magang, dia jadi bisa pendekatan untuk kerja di daerah. Ya, aku nggak ngajarin ya, aduh. Masih kasih pengalaman, kan? Itu sih. Terus, apa lagi ya? Aku belum tahu kamu mau meneliti apa. Maksudnya, aku nggak begitu paham dengan penelitiannya seperti apa. Cuma persiapkan aja lah. Jadi, bisa lah. Sama kok basic-basicnya. Kuanti dan kuali. Kamu berarti kuanti ya?
Bingung nggak? Bingung, tapi kayaknya ada bakal studi kasus ke WP tertentu atau wajib pajak tertentu. Terus ada juga studi dokumen dari AR-nya. Oh, nanti hasilnya apa? Keluarannya apa? Agak terpojok rasanya, Kak. Ya, jadi kan tadi meneliti pemahaman ya terhadap tinjauan pemahaman WP atas hasil tes yang diberikan. Jadi menurut saya hasilnya itu nanti berupa persentase tertentu dari yang saya ambil. Oh, yang memanfaatkan itu sekian. Kalau kan lagi pandemi, jadi semua orang itu kena dampaknya. Dan berapa orang sih pakai data itu dari wajib pajak yang terdaftar di KPP itu berapa sih orang yang memanfaatkan? Berarti kamu cuma ngecek kan? Kamu cuma mengecek berarti kan? Mau mengetahui pemahaman orang-orang ini KPP itu sendiri dengan ini. Kamu punya instrumennya berarti kan? Kuali berarti. Gitu walaupun ya. ada hitungan itu ngasih penelitian kuali. Tapi nggak tahu sih, kayaknya sih kuali atau nggak most of ya dua-duanya. Kuanti sama kuali. Karena aku baru banget ikut webinar dan salah satu dosen dari ITB sama UNES apa ya. Dan itu buka pemikiran aku. Aku kira selama ini tuh kayak kuanti tuh kuali tuh nggak harus ada itu, nggak juga. Ternyata lihat dari hasilnya itu kayak kamu pemahaman, kamu cuma mau lihat impact-nya doang, terus gimana di sana sudah baik atau belum, sudah melakukan itu atau belum, sudah masuk kuali sih masih. Semangat anak semester akhir stan lagi. Aku salut kamu, luar biasa. Teman aku banyak juga di stan, tapi banyak juga yang udah nggak lagi di stan. Ya, oke. Mohon doanya aja teman-teman ya. Kita mendoakan di sini. Ya, ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan berikutnya, Kak. Apa mau dilanjut, Kak? Ya kalau aku sih nggak apa-apa, lanjut tuh, lihat tuh peserta semakin berkurang. Mungkin agak rada kriap. Mungkin kalau di sana udah jam berapa sih? Oh, Vita udah jam 10 Vita ya? Berarti udah tempat juga. Ya nggak apa-apa sih, sok aja. Gimana? Oke lah ya. Sabtuan. Kayaknya demi kebaikan bersama ya. Haru. Makasih loh semuanya. Makasih ya. Maaf suaranya agak cempreng-cempreng. Enggak, Apa sih nak nanya apa? Pakai bahasa Palembang ya. Ini kita lanjut ya. Untuk Kak Gili Antika Sari, silakan Kak untuk pertanyaannya. Ya, Gili silakan. Terima kasih Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Dili. Izin bertanya. Kan saya di semester 7 kan sudah mulai nyusun skripsi. Nah, itu ternyata rada kurang bagaimana ya, kayak skripsi sejenisnya itu kayak limited edition kayak gitu loh, Kak. Sedangkan dosen saya nyuruh saya nyari skripsi sejenis untuk pedoman saya. Nah, menurut Kakak bagaimana menanggapi hal tersebut, Kak? Iya. Paham. Saya mengerti sekali bagi peneliti yang baru pertama dan disuruh meneliti. Itu susah sekali, karena kan kamu pasti bingung kalau kamu pertama kali mau meneliti Dili, pastikan kamu memerlukan referensi yang kuat untuk penguat penelitian kamu. Itu kan dalam suatu penelitian. Saran saya kamu berarti kalau ada yang tahu tolong ingetin ya. Jadi gini nih, kalian tuh melakukan studi dulu, bukan studi, uji coba dulu, Dili. Apa ya itu namanya? Aduh, saya lupa bahasa kerennya apa ya. Jadi kayak gini nih, misalkan kamu mau menerapkan suatu metode A yang baru kamu buat. Nah, kamu ujikan dulu itu. Nah, itu akan jadi latar belakang kamu, hasil ujian itu, untuk kamu kembangkan dalam suatu penelitian. Aduh, ini anak-anak, ini dosen-dosen, ini apa ya bahasanya, aku lupa. Eksperimen bukan, Kak? Bukan eksperimen, namanya uji validitas reliabilitas, Kak Citra. Wah,
Iya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ayu Linda. Sama-sama Ibu dosen. Ya, salam kenal. Mohon maaf ini langsung. Terima kasih udah. Ya, sama-sama Kak Citra. Lanjut. Ya, uji validitas sayang. Ya. Tolong nih nanti ya, peserta yang ada di sini ikutin ke Ibu Esi, Bu Karlinda, semua pemateri lainnya ya. Ini mantap-mantap ilmunya. Ya, itu kalian bisa dengan uji validitas. Jadi kalau kalian punya kayak metode yang baru dan belum pernah ada penelitian sebelumnya, kalian uji validitas dulu. Jadi nanti kalian ujikan itu, terus data yang kalian dapatkan itu akan jadi data awal atau rujukan yang akan kalian buat di latar belakang. Gimana Dili? Itu sih mungkin saran saya. Tapi nggak masalah kok, apalagi kalau dibikinin jurnal. Seneng banget kalau Scopus tuh yang baru-baru begitu tuh. Semangat ya. Cuman ya itu semuanya jadi sendiri. Instrumen nggak bisa nyontek ya. Apa? Gimana? Iya Kak. Terus mengenai data nih Kak, kan di latar belakang kan dibutuhkan data yang kuat. Biar kenapa kita meneliti itu Kak. Nah kalau misalkan karena data yang Dili kan otomatis nggak ada kan Kak. Iya. Berarti kalau misalkan survei awal dari uji validitas subjek yang akan diteliti. Iya, dari uji validitas tadi bisa Dili. Jadi makanya Dili uji cobakan dulu itu. Misalkan nanti ujinya nggak harus di satu tempat doang, jadi akan beberapa tempat dulu gitu. Jadi semakin banyak subjeknya, tempatnya itu jadi akan semakin bagus nanti uji validitasnya gitu. Nanti memang akan memperpanjang. Jadi kayak kamu meneliti dulu, kamu bikin jurnal, kamu bikin proposalnya, terus kamu teliti lagi. Jadi kayak kamu 2 kali. Tapi nggak apa-apa. Itu bagus kok. Berarti kamu menemukan sesuatu hal yang baru nanti. Iya. Baik Kak. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama Dili. Maaf ya. Nanti kamu ikut ke materi berikutnya. Kamu dapat pemahaman lebih. Oke, baik. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Makasih ya untuk Kak Diri yang udah bertanya. Jadi ini Kak ada banyak sekali yang bertanya tentang Scopus. Kita bisa langsung lagi Scopus ya. Mungkin yang pertama kali dengar apa itu Scopus, termasuk saya yang baru lihat ada kata yang namanya Scopus. Kita boleh langsung aja ke sana. Silakan Kak ditanya mengenai ada yang bertanya mengenai Kak aku mau bertanya tentang Scopus dari KSI. Kemudian ada juga Kak kasih tips dasar-dasar teman-teman aku ya. Tips dan trik artikel masuk Scopus. Kemudian itu Kak. Jadi aku jawab ini ya. Terima kasih ya Esi dan rekan-rekan semua jawabku yang aku cintai. Dan teman dosen ya. Oke. Scopus. Ya sih, memang aku juga baru dengar waktu S1 mah gak tahu Scopus mah apa-apa. Jadi Scopus itu kayak kita bisa bilang wadah deh. Kayak bilang tempat atau perkumpulan data-data pustaka penelitian. Yang mana kalau masuk di dalam Scopus itu berarti sudah termasuk jurnal, proceeding, buku yang bereputasi. Tapi ada 2, ada Scopus, ada juga WOS ya, punyanya siapa? Lin. WOS punya siapa Lin? Punya aku jadi blank sih. Bentar. Thomson ya? Apa sih namanya? Ya, Thomson Reuters. Iya. Makasih sayang. Ya, nah, sama. itu ada 2. Nah, itu ada yang bisa platform Scopus dan cuma mungkin yang lagi sebenarnya sama dua-duanya itu adalah wadah atau pengindeks dari jurnal, paper atau buku yang sudah bereputasi. Tapi karena sempat beberapa waktu itu ada kementerian menyatakan bahwa jurnal Scopus tuh familiar untuk dosen, jadi untuk selain publikasi juga, tapi juga untuk meningkatkan jadi profesor gitu, untuk peningkatan lah gitu lah di dalam dosen gitu ya.
Nah, kalau guru mah gak harus memiliki Scopus. Nah, itu sih trennya sebenarnya, dari situ trennya. Makanya mulailah, apa Scopus, kenapa harus Scopus? Itu karena dia pengindeks jurnal bereputasi. Tips trik Scopus kayaknya udah pada tahu ya. Yang pertama, coba saran saya kalau memang ingin menulis di jurnal Scopus, kalau memang belum mampu untuk, kan jurnal susah ya, bisa ditanya nanti dengan pemateri saya, bukan Linda. Untuk masuk di jurnal itu kan proses review dan segala macamnya panjang, bukan hanya sekadar nulis blek jadi enggak, kalian akan direvisi, kalian akan direview, berbagai macam proses lah panjang. Tapi kalau misalkan memang ingin segera, biasanya orang beralih ke conference, biasanya conference yang langsung publish. Nah, kalian bisa lihat, biasanya ada beberapa conference yang mengisyaratkan nanti mereka akan publish di Scopus gitu. Tapi kalian juga harus lihat benar-benar apakah memang benar Scopus atau bukan. Karena kan banyak juga ya conference sekarang mengatasnamakan Scopus, tapi cuma nulis doang, tapi nyatanya enggak gitu. Nah, coba cari beberapa conference yang memang kalian rasa berintegritas, yang bagus, coba ikut. Nah, nanti dari sana kalian akan punya paper, misalkan proceeding ya, proceeding jurnal by conference gitu. Nah, nanti kalian sudah bisa punya artikel atau paper yang terindeks Scopus. Nah, nanti dengan punya indeks Scopus dan semakin banyak papernya, maka kalian akan punya nanti ID Scopus. Kalau udah punya ID Scopus, kalian akan lebih gampang untuk mencari jurnal. Karena kalian punya account, jadi kalian akan lebih gampang mencari jurnal-jurnal yang ada di dalam Scopus itu sendiri. Nah, itu sih sebenarnya yang saya sarankan kenapa coba bikin beberapa artikel Scopus supaya kalian punya ID-nya, kalian punya account-nya, jadi kalian bisa akses untuk cari jurnal-jurnal lebih bereputasi. Jadi nanti kalian kalau mau nulis jurnal tuh bertahap juga ya. Ya alhamdulillah sekali bikin jurnal langsung Q2, tapi kayaknya aku rasa belum ada gitu. Masih proses panjang dulu. Coba dengan adanya ID Scopus, akun Scopus itu, kalian bisa cari jurnal-jurnal, kalian bisa baca, kalian bisa memahami, oh gini nih yang dimau Scopus gitu. Sebenarnya Scopus tuh nggak terlalu sulit, cuman mungkin ada tata bahasanya yang seperti saya bilang di awal tadi. Scopus itu sebenarnya suka di judul, abstrak, sama metode. Jadi kalau kalian bisa mengimplementasikan bahasa yang luar biasa di judul, di abstrak, dan di metode, itu pasti biasanya tembus. Karena Scopus suka hal baru, jadi coba dengan keterbaruan kalian lakukan. Dan kemarin juga aku punya info, ada beberapa jurnal, coba cari jurnal kan di Maju segala macam itu, ada jurnal, saya lupa website-nya, nanti barangkali saya punya kesempatan, ada beberapa jurnal yang sudah terindeks Q4, Q3, tapi proses reviewnya nggak panjang dan publishnya cepat. Nah, itu enak banget. Sangat saya sarankan. Itu sih. Terus kalau masalah teknis penulisan, udah. Itu sih bisa saya jelaskan singkat.